Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Miss Yaya dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu organ pencernaan pada manusia dan hewan. Pada video kali ini, Miss akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Ada 2 poin yang kita akan pelajari, yaitu yang pertama, organ pencernaan manusia. Yang kedua adalah makanan bergizi. Pada organ pencernaan manusia, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah alat pencernaan manusia. Kedua, gangguan pada organ pencernaan. Ketiga, cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Kemudian pada makanan bergizi ada beberapa zat yang akan kita pelajari, yaitu karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ada 2 proses pencernaan makanan. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanis. Yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanis yaitu proses mengubah ukuran makanan dari yang berukuran besar menjadi kecil. Sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi yaitu penyederhanaan zat-zat yang terkandung di dalam makanan oleh enzim-enzim pencernaan. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Fungsi dari gigi adalah untuk mengunyah makanan. Gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Fungsi dari gigi seri adalah untuk memotong makanan. Fungsi dari gigi taring adalah untuk mengoyak makanan. Sedangkan fungsi dari gigi geraham adalah untuk mengunyah dan melumatkan makanan. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Kemudian ada kelenjar ludah, menghasilkan ludah yang mengandung enzim petialin. Enzim petialin berguna memecah zat tepung menjadi zat gula. Nah, proses pencernaan yang melibatkan enzim disebut pencernaan kimiawi. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak mendorong dan menekan makanan menuju lambung. 3. Lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis oleh
otot lambung, serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim, pepsin dan renin, serta asam lambung. Fungsi dari enzim pepsin yaitu memecah protein menjadi peptid. Sedangkan asam lambung atau asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Empat, usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3. Yang pertama, usus 12 jari. Kedua, usus kosong. 3, usus penyerapan. Di dalam usus terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus. Antara lain, yang pertama adalah enzim sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Kedua adalah enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ketiga adalah enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, di permukaan usus halus terdapat tonjolan atau jot-jot usus yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan sari-sari makanan. 5. Usus besar. Sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Enam, rektum dan anus. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran lalu keluar tubuh melalui anus. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Beberapa penyakit yang terdapat pada organ pencernaan manusia antara lain: 1. Gigi berlubang atau karies. Kedua, sembelit, disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat, ditandai dengan susah buang air besar. Ketiga, MAH atau radang lambung, disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, ditandai dengan lambung yang perih dan mual. 4. Radang usus buntu, disebabkan oleh bakteri. Ciri-cirinya adalah sakit pada bagian perut sebelah kanan bawah. 5. Diare, disebabkan oleh bakteri yang menyerang usus halus dan usus besar, ditandai dengan buang air besar secara terus-menerus. Nah, itu adalah beberapa penyakit pada organ pencernaan manusia.
Oleh karena itu, teman-teman, kita jaga organ pencernaan kita dengan cara memelihara kesehatan pencernaan kita. Teman-teman mau tahu bagaimana cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia? Yang pertama, mengkonsumsi makanan berserat tinggi. 2. Makan secara teratur. 3. Membiasakan minum air putih yang cukup. 4. Berolahraga secara teratur. 5. Mengurangi makan makanan yang berlemak. Makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti zat tenaga, karbohidrat, lemak, dan protein. Zat pembangun adalah protein, serta zat pengatur adalah vitamin, mineral, dan air. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Contohnya adalah nasi, gandum, dan umbi. 2. Protein. Protein merupakan zat pembangun tubuh karena berfungsi membentuk sel-sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein terbagi menjadi 2, protein hewani dan protein nabati. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Contohnya, ikan, daging, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Contohnya, tempe dan tahu. 3. Lemak. Lemak merupakan zat makanan yang dapat berfungsi sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh. 4. Vitamin. Vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Yang pertama adalah vitamin A. Fungsinya adalah menjaga kesehatan kulit, mata, pertumbuhan, dan daya tubuh dari penyakit. Sumber vitamin A, contohnya wortel, keju, telur, hati sapi, tomat, dan sayuran. Akibat kekurangan vitamin A, yaitu rabun pada mata, kulit terasa kasar dan bersisik, daya tahan tubuh menurun. Vitamin B, fungsinya membantu pencernaan, meningkatkan nafsu makan, membantu pembentukan sel darah merah, dan mencegah penyakit beri-beri. Sumber vitamin B, contohnya adalah kacang hijau, kacang merah, gandum, tempe, susu, dan hati sapi. Akibat kekurangan vitamin B, yang pertama menimbulkan penyakit beri-beri, yaitu penyakit radang urat saraf yang mengakibatkan pembengkakan dan kelumpuhan. Kedua, penyakit anemia akibat kekurangan darah. Vitamin C, fungsinya membantu perbaikan sel-sel tubuh yang rusak dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sumber vitamin C yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Akibat kekurangan vitamin C yaitu penyakit skorbut, yaitu timbulnya pendarahan pada gusi, sariawan, dan bibir pecah-pecah. Vitamin D,
Fungsinya yaitu untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Sumber vitamin D yaitu susu, kuning telur, minyak ikan, dan keju. Serta kulit tubuh yang terpapar oleh sinar matahari pagi yang akan mengubah provitamin D di kulit menjadi vitamin D. Akibat kekurangan vitamin D yaitu 1. Penyakit tulang seperti rakitis dan osteoporosis. Kedua, gigi mudah tanggal, lepas dari gusi. Vitamin E. Fungsinya menjaga kesehatan kulit dan mencegah kemandulan. Sumber vitamin E adalah kacang-kacangan, minyak sayur, dan beras merah. Akibat kekurangan vitamin E yaitu kemandulan dan kulit lebih terlihat keriput pada usia muda. Vitamin K. Fungsinya membantu dalam pembekuan darah. Sumber vitamin K adalah sayuran berwarna hijau seperti bayam, sawi, dan kangkung. Akibat dari kekurangan vitamin K adalah pendarahan, sulit dihentikan, dan jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan anemia. Lima, mineral. Mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh antara lain A. Kalsium dan fosfor, B. Zat besi, C. Yodium. Kalsium dan fosfor dibutuhkan tubuh untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Susu dan keju banyak mengandung kalsium dan fosfor. Kismis, almond, seledri, jeruk, dan brokoli termasuk makanan tinggi kalsium. Zat besi dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin, yaitu zat yang mengikat oksigen dalam darah. Kekurangan zat besi menyebabkan tubuh kurang darah atau disebut anemia, sehingga tubuh terasa lemas. Bayam, buah bit, daging, dan ikan banyak mengandung zat besi. Yodium atau iodium berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kekurangan zat yodium dapat menyebabkan penyakit gondok dan kelainan pertumbuhan atau kekerdilan. Contoh makanan yang mengandung yodium adalah garam beryodium. 6. Air. Air berfungsi sebagai pelarut zat makanan. Air juga berperan dalam menjaga suhu tubuh dan melancarkan pencernaan. Dalam sehari kita dianjurkan untuk meminum air 2-2,5 liter atau setara dengan 8-10 gelas. Pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang memperhatikan 4 hal, yaitu 1. Variasi makanan, 2. Pentingnya pola hidup bersih, 3. Pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, 4. Memantau berat badan ideal. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar piramida zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun. Sekian pembelajaran dari Miss. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jaga kesehatan dan selalu belajar di rumah. Sebelum kita
mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.